Welcome to the 4K Talks. This is a podcast by 4K Yogyakarta from Pelangi Sea Turtle Conservation Site. Listen and enjoy. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat 4K dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama aku, Sika Rembulanjana, host paling kece di podcast ini. Ya iyalah yang paling kece ya, orang hostnya cuma satu. Dan kita baru punya 2 podcast nih untuk hari ini. Di episode kedua ini kita akan membahas tentang plastik dan dampaknya terhadap konservasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang seperti biasa dengan Mas Daru juga dari 4K, dan juga kita hari ini kedatangan tamu nih dari Marine Buddies Yogyakarta. Yeay. So, please welcome Mas Finland. Yeay. Halo. Oke, Mas Finland, apa kabar nih? Baik. Oke. Mungkin Mas Finland bisa perkenalkan diri sedikit dan juga kegiatan di Marine Buddies itu apa aja? Oke, perkenalkan teman-teman, aku Finland Aditya Aldan dari Marine Buddies Yogyakarta. Di Marine Buddies jadi koordinator di content writer, kayak gitu. Jadi yang ngurus tulisan dan sebagainya lah. Berarti konten. Memang kayak bikin artikel kayak gitu ya? Iya, kayak gitulah. Konten Instagram, lucu-lucu dan sebagainya. Itu semua koordinatornya aku. Nah, kalau Marine Buddies Yogyakarta itu sendiri, itu komunitas anak muda. Sebenarnya nggak cuma di Yogyakarta, banyak banget. Di Malang ada, Denpasar ada, Makassar ada, Surabaya, banyak lah pokoknya. Itu yang dibawahi oleh WWF. Wow. Teman-teman pasti familiar dengan WWF kan, Panda itu. Iya. Dan kami fokus ke 4 pilar lah istilahnya gitu ya. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Yang kedua, sampah plastik. Yang ketiga, climate change. Dan yang keempat, ekowisata. Kayak gitu. Dan usahanya 4 hal ini bisa digabungin jadi satu hal yang holistik. Berarti emang speaking in general, kerusakan lingkungan dari 5 itu ya? Betul sekali. Oke, hari ini kan kita membahas tentang plastik nih. Seperti yang kita tahu, kita manusia sekarang ini sangat tergantung sama plastik. Sangat ketergantungan sama plastik. I would say kita ini di tengah-tengah plastic romance gitu. Plastic romance yang toxic relationship, di mana kita udah tahu nih dampaknya plastik itu berbahaya bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan. Tapi kita masih belum bisa beralih dari plastik itu. Nah, sekarang juga kan di Indonesia kayak banyak daerah-daerah yang udah melarang plastik ya, seperti Bali, Banjarmasin, dan juga Balikpapan. Menurut Mas Finland itu ada nggak sih, apa sih efektifnya regulasi tersebut tentang permasalahan sampah plastik ini? Tergantung ya, kita lihat dari skala apa. Kalau misalkan kita lihat dari skala kotanya, misal Bali, Surabaya yang terkenal, ya kan. Terus ya tempat-tempat lain, Malang juga salah satunya. Itu pasti ada dampak yang terlihat ya, dampak positif yang terlihat gitu. Walaupun mereka juga punya masalahnya masing-masing gitu di regulasinya. Contohnya di Bali, kalau teman-teman baca di banyak berita, itu ternyata cuma efektif di beberapa tempat, khususnya di Buleleng dan di Kuta kalau nggak salah. Kayak gitu. Bahkan kemarin Jakarta juga kan mencanangkan regulasi yang tidak memakai plastik satu kali pakai ya, mulai dari 2019, tapi ternyata mereka nggak menghadapi COVID, nggak tahu ada COVID, dan ternyata plastik online tuh lebih banyak daripada plastik di mall gitu akhirnya. Dan itu nggak keurus nggak tertulis di peraturannya gitu, jadi juga kewalahan. Tapi pada akhirnya kita harus apresiasi gitu. Kalau misalkan kita lihat dari skala kota ya, itu memberikan dampak yang terlihat. Belum tentu signifikan, tapi terlihat gitu, ada dampaknya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari skala nasional, kayaknya nggak akan ada dampak yang bahkan terlihat gitu kalau misalkan cuma dari kota-kota ini. Soalnya kan yang namanya regulasi plastik tuh otonomi daerah ya. Makanya juga tiap tempat punya, bahkan lembaganya masing-masing namanya beda-beda kan. Kayak gitu. Soalnya itu hal yang bagus, soalnya di tiap tempat punya masalah plastik, masalah sampah yang unik gitu. Tapi konsekuensinya resolusi di satu tempat itu nggak terlalu berpengaruh ke tempat lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari skala nasional,
Hmm, enggak, enggak Iya. terlalu signifikan sikatnya. Apalagi sekarang kan alurnya sampah itu kayak bisa kemana-mana gitu. Misalnya sampah dari daerah ini bisa berlabuh ke daerah lain kayak gitu Betul, kan. betul, betul. Betul. Lucu jadi karena regulasinya terbatas satu tempat, padahal masalahnya kalau misalkan sampah udah masuk ke sungai dan sebagainya itu udah skala Iya. nasional gitu loh, bahkan global. Oke. Kalau menurut Mas Daru sendiri nih, gimana? Menurut Mas Daru tentang regulasi tentang pelarangan plastik di tiap daerah ini, apakah efektif atau gimana nih, Mas? Oke, ini aku baru ngomong ya. Jadi sebenarnya ini ilmu baru buat diriku mengenai sampah plastik terutama. Karena di Pantai Pelangi sendiri kan baru-baru ini plastik itu kita gaungkan lagi. Karena ya beberapa informasi juga di media streaming ya kayak TV dan segala macam kan sudah banyak kayak bank sampah dan segala macamnya. Harapannya kami pun mengikuti tren tersebut, harapannya juga supaya sampah itu bisa berkurang. Gini, mungkin di tiap daerah kan udah ada pelarangan sampah plastik dan segala macamnya, tapi kan belum secara nasional. Nah, alangkah lebih baiknya memang kita mencoba melakukannya juga pribadi toh, nggak bisa kita bilang kayak gini. Oh, di Jogja belum ada, oke, aku nggak mengikuti. Atau mungkin, oh di Bandung belum ada, aku nggak mengikuti. Bukan seperti itu, tapi kita coba mencerminkan dari diri sendiri. Nah, itu pun yang kita lakukan di Pantai Pelangi. Mungkin kegiatan bersih-bersih pantai gitu kan, kelihatannya seperti percuma saja kayak gitu karena sampah akan datang terus. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun ya hasilnya ya akan lebih buruk kan seperti itu. Jadinya sebuah gerakan kecil pun akan berdampak besar suatu saat nanti. Harapannya kayak gitu dan semoga di tiap daerah pun akan tercetus anak-anak muda yang punya kesadaran itu. Oh ya udah, oh ternyata di Bandung nggak ada nih, ya udah aku mau buat, aku coba gimana nanti bisa tahu kerjasama dengan NGO lainnya. Salah satunya teman-teman 4K ini kita kerjasama dengan teman-teman Marine Buddies kan. Harapannya ya semakin banyak orang yang terlibat akan semakin banyak orang bersuara dan bertindak kayak gitu dan itu baru akhirnya mungkin stakeholder pemerintah baru ikut campur di situ. Karena kalau kita nggak bergerak dari diri kita sendiri, pemerintah itu nggak mau melakukan apa-apa. Biasanya seperti itu ya kan. Jadi Benar. di akar rumputnya tidak melakukan apa, ya udah aku kerja di kantor aja. Hahaha. Apa istilahnya jam 8 masuk, jam 9 udah istirahat kan biasanya kan kayak gitu. Jadinya kita harus bergerak ya. Ya gitulah, tahulah seperti apa kayak gitu. Oke. Iya, menarik juga ngerespon Mas Daru. Saya tuh jadi inget contoh di Bali. Bali itu kan sebenarnya sekarang sistemnya bagus gara-gara udah trauma ya sama sampah. Iya. Iya, Mereka tempat wisata, banyak sampah domestik di sana. Terus juga kalau misalkan mereka nggak buang sampah, bahkan cuaca tuh iklim tuh bakal ngebawa sampah langsung ke pantai mereka gitu. Iya, Sama-sama benar, juga benar. kan. Sampai akhirnya banyak gerakan-gerakan anti sampah itu datang dari bawah gitu loh. Iya. Datang dari anak muda dan sebagainya. Bye-bye plastic bags tahu kok datang dari Bali. Iya. Terus Sungai Watch dan sebagainya gitu itu datang dari Bali. Akhirnya tahun 2019 pemerintah ikut mengusung gitu. Pasti salah satu inspirasinya juga dari banyak gerakan kesadaran anak muda gitu Iya. juga. Nah, Marine Buddies juga salah satu itu. Jadi salah satu target kami adalah untuk bisa menjadi setidaknya inspirasi gitu. Iya, Buat betul. para pemangku kebijakan untuk bisa melihat masalahnya secara lebih luas. Oke. Oke, sebentar pop up disclaimer dulu buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini karena kita sedang berada di tengah-tengah keramaian. Nggak tahu ya, mungkin karena kita record hari Minggu dan jadi banyak motor yang lewat. Jadi kalau misalnya ada nanti suara kendaraan masuk ke dalam podcast, jadi mohon dimaafkan ya. Oke. Next, kita akan berbicara tentang, nah, kalau misalnya regulasi pelarangan plastik itu kan untuk stop plastic waste production. Meanwhile untuk sampah plastik di Indonesia sendiri kan udah numpuk banget nih, udah banyak banget di mana-mana. Kayak di pinggir jalan aja kita udah bisa lihat sampah di mana-mana, apalagi kalau di TPA yang menggunung sampai bikin Lahan baru. bikin kerajaan sendiri, kerajaan baru. plastik sendiri. Nah, untuk masalah ini nih, plastik yang udah menumpuk ini, gimana sih penanganannya di Indonesia sejauh ini menurut Mas Finland? Dari kacamata Marine Buddies misalnya yang melakukan research tentang penanganan plastik di Indonesia. Wah,
Bahkan aku yakin pemerintah juga bingung ya. Gimana saya orang kecil ya? Langsung pemerintah Mereka pasti bingung gitu soalnya. Iya, gua juga Emang alih-alih ngomongin penanganannya, kita lihat kondisi sekarang dulu aja deh. Gak usah jauh-jauh sekali Indonesia, Jogja aja gitu ya. Yang secara provinsi nggak menduduki 10 besar provinsi dalam tanda kutip terkotor gitu, yang suplai sampahnya terbesar, TPA Piungan mau tutup. Iya. Bulan Maret besok, ya kan? Bulan Maret besok mau tutup karena udah nggak layak. Dan udah nggak layak itu sebenarnya dari 2016, bahkan 2012. Kayak gitu. Terus sekarang berarti sampah yang bakal harusnya dikirim ke sana yang dari Bantul, Jogja, sama Sleman, paling dekat ke Kulon Progo sama Wonosari. Yang di Wonosari udah nggak muat kapasitas 2020 kemarin harusnya. Ya kan? Sedangkan di hulunya ketika harusnya sampah-sampah yang bisa lebih dikelola, di recycle dan sebagainya itu bisa ditangani, penanganannya minim. Kayak gitu. Jadi sampah yang residu masih banyak. Jadi membingungkan. Kayak gitu intinya. Iya sih. Kalau ngomongin Iya. penanganan apa ya? Saya jadi bingung. Oke, kalau penuh misalnya masalah. menurut Mas Daru sendiri nih, tentang penanganan plastik di Indonesia sejauh ini tuh udah gimana sih? Oke, sebenarnya ya apa yang disampaikan Mas Finlan itu apa yang terjadi di lapangan sebenarnya memang seperti itu. Tapi aku melihat dari sudut apa ya, kacamata yang lain lah, sudut pandang yang lain gitu. Jadi aku sempat sekarang terlibat dengan bank sampah di Jogja, dan aku coba melihat bagaimana sistemnya, terus juga belajar bagaimana sampah-sampah itu dikelola. Ternyata hampir semua sampah yang dia terima itu bisa diterima oleh pihak ketiga. Jadi dikelolanya itu untuk jadi apa itu yang belum aku ketahui. Tapi sampah itu banyak, yang mereka nggak terima itu cuma sampah medis, sampah multilayer itu kayak bungkus, ciki, kayak gitu-gitu, itu nggak bisa mereka terima. Kemudian sampah karet. Semuanya selain itu bisa diterima, dan tiap hari itu hampir satu mobil engkol yang apa ya, istilahnya truk yang agak besar itu mereka pasti datang bawa sampah. Dan ya itu bisa 1 ton lebih setiap harinya. Cuma kerennya itu bisa dikelola. Nah, harapannya ini juga bisa dicontoh ke provinsi lainnya. Mungkin belajar dengan sistemnya mereka kayak gitu. Kok bisa sampah ini bisa diterima pihak ketiga? Mungkin dikelola jadi barang-barang yang kan kita tahu ya, PET bisa jadi dakron ya. Dakron kan bisa ya misalnya dicacah kemudian jadi dakron, kemudian jadi baju yang ada kan baju dari plastik kayak gitu. Iya. Nah, itu harusnya belajar dari ya yang sudah bisa gitu loh. Bank sampah yang sudah bisa. Cuma ya masih banyak yang belum tahu informasi itu menurutku. Jadinya ya sudah kayak gitu. Terus juga sampah-sampah yang residu pun sebenarnya juga masih ada sih. Dan bukan BKSD, DLH itu juga ngambilin sampah di tempat bank sampah tersebut. Jadi kerjasama ya. Kalau secara keseruan ada harapan sih. Cuma gimana kita benar-benar serius menghadapi itu. Terutama juga buat sampah ini kan infrastrukturnya juga besar ya. Yeah. Pengolahan dan segala macam. Biaya itu kalau nggak didukung, cover sama pemerintah ya nggak bisa. Aku pernah baca di jurnal, nggak tahu aku nama jurnalnya lupa. Jadi Jogja itu sebenarnya kan belum ada untuk pengolahan limbah B3. Karena kan kita di Pantai Pelangi banyak sekali B3 itu kan. Terus aku coba cari apakah Jogja itu ada, ternyata nggak ada. Itu buangannya harus ke daerah Jawa Tengah, entah di Batang, entah di Solo, entah di Kebumen. Dan itu kalau misalkan Pantai Pelangi mau memberikan sampah B3 ke tempat-tempat itu perlu biaya yang tinggi. Kita nggak bisa melakukan itu, biaya dari mana. Terus cobalah kita cari kan, ada informasi juga pembuatan instalasi untuk B3 kayak gitu, itu kurang lebih budgetnya bisa 1 M. Dan pemerintah Jogja belum bisa melakukan itu. Dan padahal kan Jogja ya
banyak juga limbah medisnya. Nah ini berarti otomatis pemerintah harus aware juga. Kalau misalkan aware kan teman-teman juga bisa membantu juga kan. Ya sampah-sampah medis ini nggak tahu nih kita mau dikemanain, mau dibakar ya salah. Nggak tahu mau diapain, kita bingung nih, ini serba salah nih. Akhirnya kita diemin aja sampahnya ini ya. Dan sampah-sampah yang lainnya itu salah satu contoh ya, medis ya, bisa yang residunya juga nggak tahu, yang karetnya nggak tahu ya. Permasalahannya di situ. Infrastruktur juga mempengaruhi pengolahan sampah menurut kami. Jadi pada akhirnya ngeinspirasi akhirnya kayak swasta lagi. Bank sampah tuh swasta kan berarti? Yes. Swasta. Kan? Terus juga gerakan anak-anak muda dan sebagainya. Emang kayaknya yang penting untuk menggerakkan di awal tuh ini gitu, untuk menginspirasi pemerintah ngebuat regulasi dan segala halnya gitu, anggaran salah satu. Iya, betul. Cuma khawatirnya gini Mas, kadang kan gimana ya, anak-anak muda ini kan, terutama di Jogja ya, aku melihatnya di Jogja. Di Jogja ini kan istilahnya anak perantau semua ya. Betul. Iya, rata-rata anak perantau. Banyak. Kalau kita misalkan membuat inovasi seperti itu, kadang juga terhalang oleh realistis teman-teman. Biasanya kan kita kan ya dituntut untuk jadi apa. Kita nggak bisa bertahan untuk ke arah situ. Karena kan hal itu butuh dana yang tinggi dan waktu yang lama. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kayak, aduh, kadang mati di tengah jalan anak-anak ini. Nah ini yang pemerintah Jogja pun kurang melihat itu. Ya banyaklah dinas-dinas yang ya, oh ada gerakan ini, ya besok mati gerakan itu. Betul. Oh ada gerakan ini mati. Jadi nggak ada dukungan, ya akan gitu terus siklusnya. Kalau di Jogja, kalau di tempat lain kurang tahu ya. Makanya teman-teman Fork ini pengen menggait NGO, terus komunitas-komunitas yang lain supaya mereka juga sadar untuk ayo kita buat biar bergandengan tangan lah untuk mengurusi ini semua kayak gitu, terutama di Jogja kayak gitu sih kalau aku. Yang di Indonesia, di provinsi lain harapannya juga bisa mengikuti jejak tersebut gitu. Nah, kalau dari menurut aku sendiri, kayaknya emang di permasalahan plastik sekarang ini remaja-remaja ya khususnya yang play a big role untuk menangani tentang plastik ini. Tapi kan kita memiliki lapisan masyarakat yang banyak nih. Belum lagi masyarakat kita yang memang kebanyakan masih minim literasi dan belum tahu bank sampah itu apa. Jadi kayaknya emang kita tuh membutuhkan regulasi dari tingkat teratas, yaitu pemerintah untuk bisa mencapai semua lapisan masyarakat ini. Jadi semuanya itu paham tentang apa yang harus dilakukan dan juga apa urgensinya dari plastik ini. Iya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sampah plastik ini, ya emang betul tadi yang dibilang Mas Daru, kita harus emang bergandengan tangan semua untuk kayak menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di masyarakat kita sekarang kan emang kebanyakan itu ya, penanganan plastik di rumah-rumah itu masih dibakar gitu, Mas. Kebanyakan masih dibakar di skala rumah tangga kayak gitu, dan memang itu kayak seperti menyebabkan permasalahan lingkungan yang lain lagi. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang permasalahan lingkungan nih, one of the biggest impact from plastic waste itu kan kayak biodiversity loss. Nah, kita berbicara lagi ke ranah ekologinya. Nah, kalau misalnya terjadi biodiversity loss itu kan kayak mempengaruhi semua aspek kita juga kan, karena kita hidup di dunia ini saling ketergantungan sama satu sama lain gitu. Nah, apalagi kalau di ekosistem laut dan juga berdampak ke dunia konservasi yang lain. Sebenarnya bagaimana sih menurut Mas Finlan dulu deh, bagaimana plastik ini bisa direct us to biodiversity loss? Sederhananya, plastik itu kan bukan objek yang alami ya. Kayak gitu ya. Dan ketika ada dalam tanda kutip invasi objek yang nggak alami ke alam, pasti itu ada sesuatu yang terganggu kayak gitu. Itu pasti terjadi dalam konteks apapun ya kan. Plastik pertama ekses karbon dioksida, kedua mau ngomongin jauh ke nuklir, ketiga gitu kan. Banyak lah gitu. Kalau misalkan ngomongin tentang hal yang nggak alami masuk ke dalam sistem yang alami. Plastik banyak masalahnya. Kalau misalkan mau ngomongin plastik domestik, contoh paling gampangnya, ketika plastik masuk ke laut, dia bakal pecah menjadi mikroplastik. Terus pertama dia bawa racun.
Iya. Pertama dia racun, Yes. kedua dia bawa racun, ya kan. Ketiga pun dia nggak beracun, dia kan nggak bisa dicerna sama hewan yang menganggap dia makanan atau nggak sengaja makan dia gitu loh. Iya. Ya kan, dan itu bisa menghambat jalur pencernaan dia dan berakhir pada kematian pada akhirnya kayak gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya kemarin nih kita lihat di Instagram 4K kan baru saja mengeluarkan konten tentang plastik itu bisa dideteksi sebagai makanan oleh penyu nih, Mas. Iya. Itu tuh sebenarnya gimana sih dia bisa mengira itu plastik itu sebagai makanan dia? Oke, jadi itu bacaan terbaru saya sih sama teman-teman. Jadi kan di 4K sendiri kan ada tim litbangnya. Terus kita pengen nih ngangkat isu sampah plastik dan terutama kan sampah di Pantai Pelangi juga cukup banyak ya. Terus kita coba cari informasi tersebut. Oh ternyata penyu itu bisa mencium aroma plastik. Tapi aroma plastiknya ini yang biofueled. Jadi kayak mungkin aku nggak tahu ya, belum mencari biofuel itu seperti apa. Mungkin sampah plastik ini ada tambahan untuk bisa nantinya bisa diurai seperti itu. Yes. Nah sampah plastik ini terbawa angin, jadi nanti kan dia kena angin gitu. Nah itu aromanya bisa dicium oleh si penyu. Jadi dia penelitiannya itu di sebuah kolam gitu. Itu kalau nggak salah di daerah ya di luar negeri kayak bukan di Indonesia. Nah itu dikasih angin. Terus ada sampah plastiknya yang biofuel, ada yang sampah plastik lainnya, kemudian ada yang makanan biasa. Ternyata si penyu itu tertarik dengan si biofuel itu, sampah itu. Dan jangan-jangan ya kasus plastik yang dimakan sama penyu itu ya bisa jadi tuh biofuel tadi. Karena kan kita tahu ya plastik ini bisa dianggap oleh penyu itu sebagai ubur-ubur toh. Yes. Nah ini yang berbahaya. Otomatis ya nantinya akan dimakan dan itu akan mengganggu ekosistem. Karena kan si penyu ini juga keystone spesies di laut ya, menjaga ekosistem terumbu karang, padang lamun dan segala macamnya. Jadinya ini buat kesadaran kita, oh ternyata plastik ini sangat mengkhawatirkan dan harapannya juga menumbuhkan kesadaran teman-teman juga untuk mengurangi sampah plastik tadi, mendukung kebijakan di tiap daerah supaya ayo mengurangi sampah plastik kayak gitu sih. Dan menurutku itu masih sangat sulit menurutku ya. Kenapa? Ya ini berkaitan lagi dengan pengalamanku yang di bank sampah. Jadi kan kalau misalkan mau menerapkan pengurangan sampah, kemudian pemilahan dan segala macam, sekarang ada pemilahan juga ya. Masyarakat belum siap menurutku. Kenapa tuh, Mas? Karena sampah itu jenisnya banyak banget. Oh iya, benar. Aku lihat di lapangan itu bisa sampai 15 jenis sampah. Yes. Bahkan yang botol air mineral yang gelas itu ada yang kayak sablon dan tidak sablon, Yes. ada yang bersih dan tidak bersih. Itu udah banyak, belum lagi yang botol sampo, ada yang di HDPE warna, ada yang HDPE sablon, ada yang HDPE hitam, terus ada juga sampah yang emberan dan segala itu sampai 15 jenis ada. Dan untuk edukasi itu sangat sulit. Bahkan yang di TV nasional pun edukasinya cuma memisahkan botol PET. Padahal sampah itu banyak. Bahkan dia belum menyampaikan bahwa memisahkan sampah kresek, dia termasuk golongan apa. Nah ini kan yang bahaya kan sebenarnya juga kresek kan, yang biasanya sekali pakai kan. Nah itu yang belum disampaikan oleh pemerintah. Baru sampai PET. Nah kalau misalnya udah nyampe ke situ ya butuh waktu yang lama. Istilahnya masyarakat belum siap karena terlalu susah. Ya, bahkan aku cerita sama mbakku atau Pak Deku juga ngelihat iklan itu ya. Ngopo tuh dipilah nanti juga bakal dijadiin satu. Nah ini kan berarti ya susah kayak gitu ya. Makanya kita ya tadi anak-anak muda lah yang terus kita untuk menyampaikan itu bahaya-bahaya tadi ya. Harapannya 4K buat informasi itu buat kesadaran teman-teman anak-anak muda. Karena target kita bukan ke orang tua yang mungkin udah nggak peduli itu, tapi anak-anak muda yang nanti jadi penerus kan. Itu yang harus kita sampaikan kayak gitu. Jadi informasi jurnal itu ya udah membuka mata teman-teman seperti apa kondisi bumi sekarang, kondisi laut kita, plastik dan segala macamnya. Kayak gitu sih, Mbak. Nah, setahu aku juga plastik itu semakin kita pecah, dia akan semakin menjadi plastik baru lagi. Yeah. Jadi kayak makin banyak lagi jenisnya dan makin ribet nih buat Beranak. jadi kayak cucu PR ya? banget gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang penyu tadi, kan itu masih kayak plastik yang bisa dilihat oleh mata ya. Iya.
Belum lagi ancaman yang terbesar kita itu mikroplastik di laut gitu. Nah, sebenarnya sekarang di waktu-waktu sebelumnya itu pernah ditemukan nggak sih penyu yang dalam kasus itu mati karena plastik di Pantai Pelangi gitu, Mas? Kalau kasus penyu mati karena plastik di Pantai Pelangi itu belum. Tapi kalau di Indonesia jelas udah ada. Kalau di Pantai Pelangi belum. Karena gini, kita kan misalkan ada penyu yang terdampar mati itu kita nggak lakukan nekropsis. Kita nggak mengundang dari kedokteran hewan dan segala macam, kita nggak undang. Kita langsung melakukan tindakan penguburan langsung. Kenapa? Biar tidak terjadi namanya pengambilan jasad penyu kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu ada pengambilan itu jadinya nanti kena sanksi, ya kan ada peraturannya ya, semua bagian penyu itu dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan. Makanya dari Pantai Pelangi kita langsung kubur, mau nggak mau kayak gitu. Kalau misalkan kita lapor misalkan ke kedokteran hewan atau apapun, takutnya akan membutuhkan waktu yang lama. Ya. Kayak gitu aja sih, jadinya sesegera mungkin kita itu. Cuma kalau misalkan nanti suatu saat ada kerjasama, ya harapannya kita bisa kerjasama juga dengan kedokteran hewan juga. Kalau misalnya ada kasus penyu terdampar mati, itu bisa dilakukan nekropsis. Nah, kalau misalkan itu ternyata ada penyu yang mati karena di dalam tubuhnya itu ada sampah plastik, itu malah jadi informasi baru untuk kesadaran teman-teman di Jogja kayak gitu. Berarti emang di Pantai Pelangi sejauh ini belum ada ya? Belum Karena ada. emang belum diteliti lebih lanjut Belum untuk diteliti. penyu-penyu yang terdampar mati gitu. Iya, belum. Nah, tahun kemarin nih baru aja di bulan Desember itu kan di Bali ada biggest clean up, beach clean up gitu. Terus ada satu berita yang viral banget sampai ke media-media itu, media-media populer kayak USS Feed itu kayak memberitakan juga, di mana aku bacain ya beritanya. So far, more than 20 turtles were found stranded on the beach in the midst of this plastic wave. This is terribly sad and terrifying. We must change our addiction to plastics and work on upstream solutions to stop plastic from ending up in our ocean. Nah, yang aku bingung itu kenapa ketika sudah viral, ketika berita ini sudah viral, baru masyarakat kita itu kayak, wah kasihan banget, penyunya bisa mati karena plastik. Ini pasti salah-salah masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tempat-tempat yang tidak semestinya nih. Nah, menurut Mas Finlan nih, gimana sih cara kita supaya mengangkat kasus ini nih supaya bisa diterima oleh masyarakat gitu? Tidak hanya kita harus menunggu berita ini harus viral dan harus itu terjadi dulu, harus ada penyu yang mati dulu baru berita ini bisa viral gitu. Menurutku sih pada akhirnya, karena aku juga cukup aktif di bidang jurnalistik gitu, yang namanya storytelling itu sebenarnya memang penting gitu. Jadi kalau misalkan tadi tentang berita gitu ya, si berita penyu itu emang sangat negatif. Kenapa si penyu itu harus dulu mati baru keangkat kasusnya, tapi di lain sisi itu jadi sisi storytelling yang bagus gitu ya, tanpa mengabaikan dampak negatif, tapi itu jadi sisi storytelling yang bagus untuk untuk bisa memberitakan pada teman-teman kalau misalkan ini loh dampak dari yang kita lakukan tuh gitu. Karena emang kayaknya format orang Indonesia tuh kan penyesalan ya. Iya nggak sih? Iya. Itu sesuatu yang nggak Betul bisa banget. kita pungkiri gitu ya. Jadi memang walaupun agak tragis juga itu harus dimanfaatkan, tapi kalau misalkan itu works, ya storytelling tadi bisa kita manfaatkan gitu loh. Walaupun itu tragis pada akhirnya gitu. Tuh. Emang ya semua itu penyesalan itu didatang di akhir, nggak mungkin di awal. Kalau di awal apa? Pendaftaran. Pendaftaran apa nih, Mas? Nggak tahu. Ya, nggak tahu ya. Nah, itu tadi kan kita ngomongin beberapa efek lingkungan, khususnya ke konservasi tentang bahaya plastik. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan
sebagai individu ataupun sebagai kita kelompok-kelompok yang memang peduli gitu tentang sampah plastik ini, karena sejauh ini yang bisa kita lakukan, menurut saya yang bisa kita lakukan untuk keluar dari plastik romance ini cuman kebanyakan recycle, terus beach clean up. Gimana sih sebenarnya apalagi selain itu yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita ngobrol tentang recycle, dari data sebenarnya tidak semua sampah plastik bisa di-recycle kan. Ya, hanya betul. beberapa persen saja. Ya. Dan semua bank sampah pun tidak menerima semua plastik yang kita serahkan gitu. Terus untuk beach clean up, menurut aku sih beach clean up bagus. Kayak Mas Daru tadi bilang kan, kalau misalnya kita emang harus ngelakuin itu karena kalau misalnya nggak kita lakukan, ya bakal bertumpuk terus di situ. Yeah. Nah, menurutku ini adalah suatu tools untuk awareness ke masyarakat. Tapi untuk apalagi gitu, hal-hal yang di luar yang belum kita ketahui untuk bisa keluar dari permasalahan plastik ini. Nah, menurut Mas Finlan gimana? Menurutku bener, aku sepakat juga sama Mbak Sika. Kalau misalkan kebanyakan dari hal-hal yang kita lakukan tuh terasa nggak ada efeknya. Tahu nggak sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku ngelihatnya tentang beach clean up, atau misalkan kita memakai peralatan sendiri, misal tumbler dan sebagainya, itu lebih kepada statement, tahu nggak sih? Deklarasi bahwa kita menganggap ada masalah lingkungan gitu loh. Itu statement pribadi atau statement komunitas gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau, dan adalah hal yang positif gitu, itu adalah hal yang harus dilakukan semua orang. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan efek, yang pertama harus diketahui adalah kita nggak bisa ngelakuin efek yang skala besar sekaligus. Global, apalagi nasional ya, nggak apalagi global gitu kan. Nasional aja susah, bahkan provinsi aja susah gitu. Yang pertama bisa kita lakukan adalah fokus pada tempat-tempat spesifik kita masing-masing gitu. Salah satunya saya tuh kagum sama teman-teman 4K karena bener-bener spesifik pada satu tempat dengan satu topik yang juga rinci gitu loh. Konservasi penyu di Pantai Pelangi gitu. Itu benar-benar salah satu step untuk melakukan solusi yang konkret gitu untuk masalah lingkungan, khususnya juga plastik kayak gitu. Yang kedua, itu kolaborasi. Tuh, karena pada akhirnya kalau misalkan kita fokus ke satu tempat, kita kan nggak bisa ke tempat lain. Iya. Ya kan, kita nggak bisa fokus ke tempat lain. Kayak gitu, dengan kolaborasi kita bisa membuat jejaring gitu loh. Kita bisa membuat irisan, oh aku interestnya ini, kamu interestnya ini, kita bisa kerja sama bareng, tapi aku tetap fokus di tempatku, kamu tetap fokus di tempatmu, orang lain kolaborasi lagi jejaring gitu. Dan akhirnya kita ngelakuin secara dasar udah ngelakuin kayak gerakan skala yang lebih besar gitu loh, secara kolektif. Itu sih, dan itu yang lagi dilakukan teman-teman Marine Buddies Yogyakarta juga dengan teman-teman 4K, kayak gitu. Nanti mungkin diceritain lebih lanjut sama Mas Daru. Iya. Kalau menurut Mas Daru sendiri gimana nih? Jadi kalau buat permasalahan itu, aku ngelihatnya di satu poin sih Mbak. Jadi perlunya regulasi. Regulasi. Ini dari pemerintah sendiri. Regulasi ya teman-teman. Regulasi ya. Saya tekankan lagi regulasi. Karena bagaimanapun juga pemerintah lah ini yang punya kuasa untuk mengatur. Iya. Dari mungkin isu sampah dan segala macam. Dan kemarin aku juga coba lihat lagi, kan aku bukan anak hukum ya, jadi aku aku coba lihat-lihat ya. Mungkin kulitnya saja. Jadi beberapa itu di PP, jadi peraturan Perpres, ya peraturan presiden nomor 97 tahun 2017. Dia ada program namanya Jastranas kalau nggak salah. Nah di situ ya kayaknya itu ya. Nanti kalau saya diperbaiki. Nah, di situ dia ada informasi kalau nggak salah di pasal 4, di pihak produsen itu wajib melakukan pengolahan sampahnya. Produsen ini kan dalam artian ya mungkin kayak sampo, kayak gitu, terus makanan yang memang menggunakan plastik. Mereka bertanggung jawab untuk mengolah itu. Cuma itu belum ada tindak lanjutnya, apakah mereka dikenakan sanksi kalau tidak melakukan, atau seperti apa itu belum ada. Cuma ada penyampaian produsen harus melakukan pengolahan. Nah ini apa tindak lanjutnya cuma sebatas itu, dan targetnya itu 2025, ini udah 2022. Yang adalah lusa gitu ya. Ya, besok. Kayak pandemi itu kayak lusa. Itu buat apa gitu loh, ya cuma sebatas statement tadi, gak ada dipidanakan atau harus melakukan pembayaran sanksi, dan itu nggak ada informasi itu kan. Walaupun emang pemerintah kebanyakan banyak bilang kita optimis bisa 2025, tapi rebahan. Iya. Tapi rebahan. Kayak gitu loh. Jadi aduh ya, teman-teman di bawah ini cuma melakukan kegiatan bersih-bersih, bahkan
pemerintah pun malah ikut kegiatan bersih-bersih kayak gitu. Padahal peran mereka kan diregulasi Iya, iya, kan. iya. Lu juga di sini dah. Loh, Bapak. Aduh Pak, di kantor aja, bikin regulasi. Nah itu loh, aduh kerjanya apa kan? Ya sudahlah, kayak ya udah kita memang tadi dibilang sama Mas Finan kan, kita ya melakukan yang spesifik, kemudian kolaborasi. Memang itu tugas kita, dan pemerintah ini seharusnya melihat gimana sih solusinya. Ya harus membuat regulasi, menyampaikan ke pihak-pihak lebih besar, mungkin ke Kementerian KLHK dan segala macamnya. Itu kan lebih solusi. Mereka kan bekerja pakai otak kan. Kenapa tidak? Iya. Gitu loh maksudnya. Ya udah, makanya aku lebih ke gimana caranya memang fokus ke internal kita, dalam artian itu kan faktor luar ya, pemerintah itu kan faktor luar, lebih ke kita dulu aja deh, kita kayak spesifik tadi kerjasama. Terus kalau misalnya ada inovasi ya tadi, kalau kita bersih-bersih di Pantai Pelangi harus diserahkan ke bank sampah. Betul, biar bisa dikelola kayak gitu ya, hal-hal yang bisa kita lakukan dulu lah. Misalkan ide-ide yang baru kayak gitu pelan-pelan kita lakukan. Kayak contoh nanti kita juga kerja sama Marine Buddies, pengen di Pantai Pelangi kan ada tulisan tuh Pantai Pelangi gitu kan. Cuma kan sekarang udah jadi entai elang. Hilang ya, hurufnya hilang. Nah itu pengen kita ubah, kita pengen coba pakai pengolahan. Jadi kan sampah kita ada sekitar 30% tidak bisa diterima bank sampah. Nah itu pengen kita ubah jadi ecobrick mungkin. Dan nanti itu buat tulisan tadi kita bentuk kayak gitu. Nah, tapi harus ada kerjasama lagi ya. Harapannya juga teman-teman lain, mungkin dari teman-teman sipil, entah dari universitas manapun kayak gitu, mau kerjasama silakan. Nah itu jadi nanti kalau misalnya itu terrealisasi, itu jadi apa ya, refleksi kita gitu loh. Oh ternyata sampah di selatan itu sangat banyak ya, bahkan bisa memenuhi sampai buat tulisan Pantai Pelangi kayak gitu. Itu kan ya tadi buat refleksi kita, dan harapannya itu juga menyentil dari ke dinas terkait kayak gitu. Itu sih, jadi ya sudah, kalau misalkan mereka tetap tidak tergerak ya berarti bebal mereka kan. Kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nanti tertarik untuk membuat ecobrick bersama kita, bisa pantau aja terus di Instagram infonya nanti ke depannya gimana, sistemnya kayak gimana. Jadi teman-teman yang mau ikut boleh silahkan, kita sangat welcome banget buat teman-teman yang mau turun langsung untuk membantu kita. Nah kita berbicara tentang industri tadi ya. Iya. Yang nggak tahu nih pencapaiannya bisa di kapan gitu. Kalau misalnya targetnya emang di tahun 2025. Sekarang kan kebanyakan masih banyak gitu perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing gitu. Jadi mereka itu mempromosikan produk mereka itu ramah lingkungan, tapi ternyata setelah kita research lagi, setelah kita telaah lagi, produk mereka itu nggak benar-benar ramah lingkungan gitu. Jadi masuknya ke greenwashing. Nah menurut Mas Finland sendiri, gimana sih cara-cara kita untuk mengetahui apakah produk ini greenwashing, benar-benar ramah lingkungan ataupun greenwashing gitu? Agak repot ya. Tapi pada akhirnya itu hal yang harus kita harus ada effort lebih gitu untuk ngecek, karena yang namanya greenwashing itu kita ngelihat pada skala perusahaan skala besar, tau gak sih? Kadang-kadang yang kita lihat kan cuma label, ya kan? Sedangkan dalam tanda kutip kejahatan yang si perusahaan-perusahaan ini lakukan kan gak dikasih label ya kan? Dan itu dari latar belakang gitu. Jadi kita harus emang riset lebih tentang si produk-produk yang ingin kita pakai gitu loh. Salah satu yang mungkin sekarang lagi ini disclaimer-nya nggak tahu greenwashing atau enggak ya. Tapi juga ini adalah salah satu contoh yang harus bisa kita lihat, harus kita teliti gitu loh. Samsung Galaxy S22 yang baru keluar, itu ada salah satu kompartemen yang pakai recycle dari jaring ikan. Wow, baru tahu nih. Baru banget, S22 juga baru keluar ya. Itu gitu loh. Itu adalah hal yang harus kita berikan lampu kuning gitu loh. Kalau misalkan udah ada kata-kata kayak gitu, kita harus ke arah skeptis. Sayang banget ya kita harus ke arah skeptis. Tapi untuk sekarang kita harus ke arah skeptis gitu. Kalau misalkan udah ada label-label kayak gitu, itu kita harus lihat latar belakangnya gitu loh. Itu sih, jadi emang harus lebih banyak riset mau gak mau.
Nah, itu kan dari industri-industri yang besar gitu. Besar ya. Nah, aku tuh beberapa kali nemuin produk-produk yang apa ya? Sebenarnya nggak ecek-ecek juga dari industri besar juga, cuman mereka itu melabelin mereka environmental friendly. Jadi di packaging luarnya itu kertas gitu ya. Tulisannya we are environmental friendly. Tapi pas dibuka itu isinya plastik dong. Jadi kayak bingung gak sih, kayak aduh ini beneran environmental friendly atau gimana sih? Ini teknik marketing atau gimana kayak gitu kan. Jadi kayak emang betul tadi kata Mas Finland, kita emang harus banyak research gitu tentang masalah itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang regulasi pemerintah tadi, Mas. Aku dengar-dengar ini bakal ada cukai plastik. Nah, menurut Mas Daru sendiri ini apakah akan bisa menjadi solusi ataupun ini akan hanya menjadi false solution seperti yang tadi dari peraturan pemerintah tahun 2017 itu? Oke, sebenarnya lucu sih. Cukai ya. Cukai itu kan gini. Sabar. Masyarakat nih peduli nggak sih dengan bayar pajak dulu ya? Maksudnya kan kadang kita masih ketemu nih sama orang-orang yang kayak bayar pajak kendaraan aja susah kan? Kadang juga nunggak kayak gitu setahun, 2 tahun, bahkan nunggu pemutihan. Bagaimana dengan yang plastik ini kan? Sistemnya akan seperti apa? Dan kemudian kepercayaan masyarakat terhadap cukai ini gimana? Kadang kan uang tersebut, uang dari rakyat itu kadang juga korupsi kan, nggak disesuaikan dengan apa yang ditujukan. Misalkan kalau misalkan cukai ini ternyata bisa buat bangun pengolahan limbah B3 di Jogja, it's okay. Oh ternyata ada buktinya kayak gitu kan. Atau pengolahan limbah plastik dan yang akhirnya jadi suatu barang yang berguna dan segalanya, ya silakan kayak gitu. Asal jelas di semua peraturannya. Oh tujuannya ke sini. Kalau nggak ada yang jelas ya udah uang itu akhirnya ke arah mana kayak gitu kan. Aku takutnya ke situ. Meskipun aku nggak bisa mendalami hal tersebut. Menurutku masyarakat ini masih nggak percaya gitu loh. Ya uang ini nantinya mau kemana, terus juga kebijakannya seperti apa, bisa nggak, serius nggak. Terus apalagi kan tujuan itu kan untuk ke perusahaan besar kan. Apakah pemerintah berani mengambil tindakan tegas itu ke perusahaan besar kan? Padahal mereka juga udah bayar pajak ke pemerintah kan. Terus bisa aja kan mereka kong kali kong udahlah nggak usah yang plastik, boleh kan? Nah kan bisa kan seperti itu, banyak kan modelnya. Nah takutnya ke situ, jadi nggak efektif dan efisien menurutku. Ya tapi kalau menurutku malah selain cukai itu lebih ke pendidikannya. Pendidikannya bukan pendidikan cukainya, tapi pendidikan ke masyarakatnya. Jadi dari sejak dini kita udah ngasih tahu nih tentang sampah plastik dan segala macamnya. Untuk tahu misalkan gini, aku baru tahu istilah HDPE, PEPP, terus PS dan segala itu baru sekarang. Sebelumnya nggak tahu. Nah ini kan kalau misalkan anak-anak kayak SMP, SMA sudah dikasih tahu untuk peduli dengan cara itu kan, untuk kedepannya bisa nih lebih mudah gitu loh untuk pengolahan sampah itu. Jadi dari forum pendidikan menurutku harus disampaikan. Karena kalau kita komunitas ini nyampein ya kadang ya lupa ingat kan udah anak-anak mahasiswa kan, kadang mereka ya udah fokus yang lain cuma sebatas ini cuma ini kayak gitu. Jadi nggak efektif menurutku. Jadi harus ke arah pendidikan selain ke cukai tadi, pendidikan yang utama sih. Gitu. Pendidikan. Begitu. Oke guys, akhirnya kita at the end of our discussion nih. Dari tadi kita udah ngobrol ngalur ngidul panjang lebar mengenai plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah tadi juga dari dua narasumber kita udah banyak dapat insight-insight baru nih, apa aja yang bisa kita lakukan tentang sampah plastik ini, mulai dari kolaborasi dan juga aksi-aksi yang bisa kita lakukan secara individu. Seperti yang Mas Finland tadi bilang, aku suka banget nih, aksi individu adalah statement kita gitu ya kan. Aku setuju banget ini. Nah buat teman-teman yang pengen kolaborasi untuk memerangi sampah plastik ini juga bisa menghubungi kita sangat terbuka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang lingkungan ataupun tentang konservasi ataupun sampah plastik. Dan juga teman-teman yang misalnya mau main ke Pantai Pelangi, yang mau membantu kita untuk
beach clean up misalnya, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan konservasi, bisa banget kepoin kita di Instagram di @4k.yogyakarta. Dan juga teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Marine Buddies nih, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya di @marbutjogja. Oke, aku mau terima kasih banget buat temen. Tambahan, Oke, ya. boleh. Jadi kita kan udah disampaikan tadi sama Mbak Sika. Jadi di tanggal 20 kita mau kerjasama nih sama teman-teman Marine Buddies. Kita ada kegiatan hari menyambut Hari Sampah Nasional. Menyambut Hari Sampah Nasional. Nah itu tanggal 20 di Pantai Pelangi. Monggo teman-teman kita datang ke sana, tapi ini juga sangat terbatas karena kita kan melihat kondisi sekarang juga masih Omikron kan, jadi kita benar-benar batasin. Yang mau datang bantu bersih-bersih, bantu konservasi, mau cari relasi silakan langsung aja lihat di tadi IG-nya kita berdua 4K dan Marbut Jogja, seperti itu. Terima kasih. Keren banget nih teman-teman. Pokoknya kalian harus ikut, harus banget harus banget pokoknya datang ke Pantai Pelangi di tanggal berapa tadi? 20. Tanggal 20 Februari. 20 Februari 2022. Oke, aku mau terima kasih banget buat Mas Finlan udah mau menyempatkan waktu ke sini. Terima kasih juga teman-teman 4K udah mengundang kami. Mohon maaf banget kalau misalnya podcast ini masih banyak kekurangan, dan hari ini rame ya di sini ya. Di warehouse rame banget. Banyak kendaraan yang lewat dan teman-teman di sini kayaknya rame juga nih. Ayo teman-teman, mana suaranya? Oke, terima kasih juga Mas Daru yang mau menemani saya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Finlan hari ini. Iya, sama-sama Mbak Sika. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari podcast episode 2 ini, konservasi plastik atau konservasi penyu. Buat teman-teman yang masih kepo tentang podcast kita, bisa langsung ke channel YouTube kita. Di sana ada juga episode kita yang sebelumnya. Ya, baru satu sih. Dan ini baru episode kedua ya, episode sebelumnya. Kalian harus banget subscribe YouTube kita. Awas saya kalau nggak subscribe ya. Aku ngambek nih sama kalian. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.